Apakah saudara juga pernah mendapatkan informasi atau laporan ya, temuan dari BPK misalnya terkait dengan kegiatan pengelolaan di hilir, misalnya penjualan BBM misalnya, yang kemudian Pertamina atau subholding kemudian menjual menjual BBM yang di bawah bottom price yang telah ditetapkan. Ada informasi seperti itu, saudara? Itu operasional kita tidak bisa campurin, Pak ya. Yeah. Dan kalau saya mau jelaskan, di dalam Patria Niaga itu kami sengaja naruh komisaris itu anggota BPKP aktif dan jenderal polisi lulusan terbaik yang pensiunan duduk di sana jadi komisaris. Jadi selama ini mereka tidak pernah melaporkan pada kami ada penyimpangan. Nah, soal kalau dibilang ada temuan dagang lebih murah, lebih mahal, dalam perdagangan minyak itu sangat wajar, Pak, karena mereka bidding, Pak. Kita melawan AKR, melawan yang lain. Jadi untuk kontrak jangka panjang itu kadang-kadang direksi bisa memberikan harga yang karena panjang. Nah, itu kita nggak campur, Pak. Itu operasional sama sekali. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah saudara dapat informasi temuan BPK misalnya? Tidak, karena 2024, orang BPKP-nya, ya, orang BPKP-nya jadi komisaris nggak pernah laporkan, Pak? Nggak pernah ya? BPK ini BPK misalnya, ada nggak? Kita nggak pernah, Pak. Nggak pernah, karena pasti lapor pada kami, Pak. Oke, baik. Berikutnya, tadi juga saudara menerangkan kemudian pernah mengusulkan satu sistem pengadaan yang efisien, yang baru ya. Tapi kemudian apakah kemudian ditindaklanjuti, di apa namanya, dikabulkan misalnya, tapi kemudian ini pernah saudara mengusulkan. Ada masalah apa dengan sistem pengadaan sebelumnya? Pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari berapa hari, mau berapa miliar dolar. Sebetulnya dalam undang-undang migas itu menjadi tugas pemerintah. Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam undang-undang migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya. Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan, lu rugilah kira-kira gitu. Kamu nombok, kamu mesti nombok demi supaya negara ini aman secara minyak. Jadi secara prinsip, makanya kami usulkan, kenapa tidak mau supplier Herstock dengan e-katalog RKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu kepala RKPP ada 3 kali. RKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin RKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina. Seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta. Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan. Makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah. Ada nggak BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar, Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya bisa kasih tahu, Pak. Banyak bisa ditangkapin, Pak. Kalau Bapak mau, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari saya ya, mungkin kawan kami bisa menambahkan. Dewan Komisaris itu juga mengawasi soal etika perilaku personal dari direksi maupun. Betul ya? Betul. Termasuk itu ya? Iya. Bagi komisaris di periode saudara, kalau pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan goal bersama antara direksi misalnya dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan sebetulnya dengan proses pengadaan, itu bagaimana menurut direksi Dewan Komisaris? Ini soal pribadi ya. Saya dulu paling benci main golf, Pak. Oke, silakan. Saya melarang semua orang Pemda tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak. Tapi ketika saya masuk ke Pertamina, saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon ngajak main golf terus. Saya kan malu, Pak, nggak bisa mukul, Pak. Saya terpaksa pergi sekolah golf supaya bisa menemani mereka. Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham. Itu ternyata negosiasi di lapangan golf itu jauh lebih murah daripada naik klub. Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat, paling murah. Jemur jalan murah. Dan bayarin anggota main itu sangat murah. Makanya saya belajar golf, saya menjamu orang-orang Exxon untuk main golf.
Saya sampai ke Chevron diajak main golf, minimal saya tidak main 138 lah kira-kira gitu loh. Main 100 masih oke. Nah itu biasa Pak. Dan makan kami di dalam lapangan golf itu suka isi-isian juga Pak, apresiasi Pak. Apresiasi Pak, bukan judi Pak itu Pak. Jadi sesuatu yang di lapangan golf Bapak bisa cari, yang mungkin agak bahaya. Saya masih ingat nasihat Pak Rifa pada saya, dia ngomong begini, istri saya cuma pesan begini Pak, kalau main golf, apa? Jangan lihat mata kidi ya katanya ya, nanti bahaya katanya. Itu aja Pak kita joknya Pak yang bahaya Pak. Cukup dari kami yang mulia. Cukup ya, tidak ditambahkan lagi ya. Silakan dari penasihat hukum Pak Rifa, Pak Maya dan Pak Edward Cornel. Silakan. Yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan lagi.